Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu saya ucapkan buat saudara-saudari yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang kembali di hadapan Tuhan. Kita diundang oleh Tuhan untuk datang menyembah Dia dan mengagungkan dan meninggikan namanya. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sekalian, kita ingin mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur nomor 72 ayat 18 sampai 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Mari kita akan meninggikan Tuhan kita menaikkan satu pujian. Mulia bagi anak domba. Semua yang di bumi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Kita ingin mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
kita ingin Roh Kudus yang mengintrospeksi diri kita. Sehingga selama ini apa yang telah kita lakukan, mungkin secara sembunyi-sembunyi, seluruh dosa-dosa kita itu dilihat oleh Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 51 ayat 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kita akan menaikkan satu pujian, kasih-Mu tiada duanya. Karena Tuhan menerima diri kita apa adanya, Dia menerima kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau buka Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. sekali lagi kita katakan, Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau buka bumi Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan-Nya.
Kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita percaya bahwa jika kita setia mengaku dosa kita, maka Allah juga setia mengampuni segala kesalahan kita. Biarlah Tuhan setiap kali kami datang kepadamu, Engkau boleh menerima kami apa adanya. Karena kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang yang tak luput daripada kesalahan. Kami mohon anugerah Tuhan, sehingga ketika kami datang kepadamu, Tuhan boleh menerima kami. Dalam hidup kami Tuhan, acap kali kami melakukan kesalahan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam sikap hidup kami. Mungkin kami tidak seperti orang yang melakukan kejahatan yang dipandang mata dunia. Entah mereka membunuh, entah mereka mencuri, atau melakukan kejahatan yang lainnya. Tetapi Tuhan mungkin dalam hati dan pikiran kami, yang tanpa kami menyadarinya, ada dosa tersembunyi. Entah itu dosa kesombongan, entah itu dosa ketidaktaatan, entah dosa tidak melakukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ampuni kami. Biarlah kemurahan Tuhan dinyatakan sekali lagi kepada setiap kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami sungguh-sungguh memperoleh pengampunan dari Engkau. Biarlah hati kami merasakan damai, merasakan bahwa kami diterima oleh Tuhan kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang setia menuntun kami di dalam menjalani kehidupan yang sulit ini. Dalam segala pergumulan kami, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Dan anugerah Tuhan Yesus terus menyertai kami. Inilah pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, dengarkan janji pengampun dosa yang diambil dari Roma 6 ayat 10 sampai ayat 12 berkata demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, kiranya dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, dan dalam menjalani hidup ini, kita sungguh-sungguh boleh setia kepada Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita dari KPPK 179. Kini ku milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Bait ketiga. Hati senangku diselamatkannya, dahulu budak, kini ku bebas, yang tebusku dengan
Tiba saatnya kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kita akan mengikralkan pengakuan iman kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian dari KPPK 248. Kehendakmu, oh genapkanlah. Kehendakmu, oh, genapkanlah. Ku tanah liat kau penjunan, bentuklah aku seturutmu. Kau menunggu pimpinanmu. Kehendakmu, oh, genapkanlah. Tolonglah aku yang berbeban, dengan kuasa-Mu ku bersandar, ku diselamatkan, ku ditebus. Kehendakmu, oh genapkanlah. Kehendakmu, oh, genapkanlah. Pimpinlah aku seturutmu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Tinggallah selalu di hatiku. Mari jemaat kasih Tuhan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, baik kami yang ada di tempat ini di gedung gereja, maupun kami dimanapun kami berada. Mungkin di rumah, mungkin di mana kami mendengar firman Tuhan lewat televisi, lewat handphone kami, lewat komputer kami. Kami rindu, kami sungguh boleh menikmati ibadah kami. Dan sebentar kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi satu makanan yang mengenyangkan, menguatkan kami. Bahkan kami dapat sharingkan kepada orang-orang di sekitar kami. Karena mereka butuh firman Tuhan menerangi langkah mereka. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong hamba-Mu dan kami semua. Amin. Puji Tuhan,
jemaat yang dikasih Tuhan, kita dapat bertemu kembali. Saya ingat kira-kira 1 tahun 3 bulan yang lalu, pertama kali GKY Karawaci mengadakan kebaktian saudara-saudara, bukan di gedung gereja lagi ya, tetapi secara recording. Dan hari ini saya masuk di dalam kebaktian live streaming. Tak terasa saudara keadaan masih seperti ini ya. Tapi apapun keadaan saudara, mari kita tetap fokus kepada Tuhan, kita tetap rindu untuk datang menikmati kebenaran firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Dia. Dan kita rindu terus berdoa agar keadaan semakin membaik sehingga kita dapat bertatap muka. Persekutuan yang mungkin kehilangan tempatnya karena kita dibatasi oleh layar kaca yang ada. Tapi kita percaya kita ada dalam satu roh, menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang hal yang sebenarnya kurang mengenakan untuk dibicarakan. Tapi inilah hal yang penting untuk dibicarakan. Mengapa saudara tidak mengenakan? Karena bicara tentang dosa. Tidak ada seorang di tempat ini atau yang ada dimanapun saudara berada diungkit-ungkit dosanya. Kita ingin dikatakan sebagai orang yang suci, orang yang kudus, orang yang benar. Tapi kalau kita disebut orang yang bersalah, orang yang berdosa, rasanya dalam diri kita itu ada satu gejolak. Ada perasaan tidak enak. Mengapa saudara-saudara? Karena natur diri kita adalah seorang yang tidak ingin disebut sebagai orang yang berdosa. Tapi ternyata dosa menguasai kita. Ketika dosa pertama kali hadir di dalam dunia ini, maka saudara dosa itu juga ada di dalam diri keturunan Adam selanjutnya. Dosa keturunan itulah yang membuat kita ada dalam keadaan kita ingin bebas, kita ingin dilihat tidak berdosa. Tetapi kita tidak mampu. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus boleh menyelamatkan kita dari dosa. Makanya saudara, Tuhan Yesus berkata tentang dosa itu begitu pentingnya. Silakan slide-nya boleh diklik. Oke, kita membaca bagian firman Tuhan ini saudara-saudara ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan kasih Tuhan, ini kata Paulus mengungkapkan tentang dosa yang seharusnya tidak berkuasa lagi sesudah Tuhan datang ke dalam dunia menawarkan pengampunan dosa. Dan kita yang ada dalam ibadah ini dimanapun saudara berada, atau saudara yang baru mendengar firman Tuhan, saya ingin katakan bahwa ketika Tuhan Yesus mendamaikan kita, menebus kita dari dosa, maka seharusnya dosa itu tidak berkuasa lagi. Ada fakta-fakta yang kita harus pahami dulu sebelum kita berkata bahwa dosa biarlah jangan berkuasa lagi atas diri kita. Selanjutnya, kita harus tahu ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, bagaimana relasi kita itu dengan dosa, hubungan kita dengan dosa. Nah, ini saudara-saudara ada 3 hal ya, silakan diklik semuanya. Ini satu hal yang penting saudara-saudara ya, saudara dapat lihat, saudara baca, pelajari pelan-pelan. Ya, ini bukan satu poin, tapi 3 poin yang penting di dalam kehidupan kita tentang relasi kita dengan dosa. Yang intinya saya ingin katakan, meskipun Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, dan kita berkata kepada Tuhan Yesus untuk kita diampuni dosanya, tetapi dosa itu masih bisa menggoyang kita. Kenapa? Sifat dosa dalam diri kita itu ada. Tetapi kita dapat menolak dosa itu berkuasa atas diri kita.
Singkat cerita, saudara, ilustrasinya adalah kita kalau diam di luar, di hutan, lalu kita ada burung. Kita tidak akan biarkan burung itu nemplok ke kita, ya, dan kemudian buang kotorannya di kita. Kita tidak akan biarkan. Kita akan usir. Itu seharusnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bicara tentang relasi dosa ini, saudara-saudara, kita perlu lihat lagi mundur ke belakang. Ini hal yang penting. Sebelum kita dapat berkata, oh saya ngerti, memahami 3 relasi dosa ini. Karena waktu saudara saya tidak akan bahas tentang hal ini secara rinci. Tapi saya lebih mengingatkan saudara, apakah saudara menyadari tidak? Dosa itu ada. Dosa itu penting enggak untuk dibahas? Kalau saudara merasa enggak penting dosa itu untuk dibahas, saya minta saudara ikuti sebentar saja ibadah ini dan pelajari sebentar. Saudara, mari kita sama-sama belajar apa kata Tuhan Yesus tentang dosa. Dan apa kata dunia tentang dosa yang membuat kita tidak lagi bisa jelas melihat dosa itu penting untuk dibahas. Lanjut. Betapa seriusnya dosa, maka saudara ini Tuhan Yesus kasih ayat seperti ini. Lanjutnya. Ya, ini pandangan Tuhan Yesus saudara di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ini saudara ya. Di sini saudara singkatnya saudara dapat lihat gambarnya ini adalah dia matanya ditutup satu. Kenapa? Karena ayat ini bilang lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih baik kamu ada dalam keadaan yang matanya cungkil kalau berdosa. Ya, cuma satu mata aja gak apa-apa. Tuhan Yesus lebih suka daripada dengan 2 mata tetapi kamu berdosa. Saudara, waktu saya kecil, waktu saya baca ayat ini, ya, ayat selanjutnya juga berkata bahwa apa? Tangan kalau berdosa potong. Lebih baik dengan 1 tangan. Kalau kaki yang membuat kita berjalan di dalam dosa, kaki itu potong. Saudara-saudara, saya mikir-mikir, aduh Tuhan, saya berdosa. Tangan saya yang berdosa. Jangan tangan deh ya, diskon dulu ya. Jari jempol dulu. Jari ini satu persatu. Saudara, apakah Tuhan Yesus ini berkata secara harafiah? Seperti yang ditafsirkan oleh beberapa negara. Yang akhirnya untuk penjahat-penjahat itu ada hukum potong tangan. Seperti di gambar ini saudara-saudara. Ini ayatnya beda. Tadi Matius pasal berapa? Ini pasal 18. Kalau saudara lihat. Tuhan Yesus kenapa ulangi ayat ini dengan versi yang berbeda. Bahkan ditambah lagi. Klik silakan. Ini ayat selanjutnya. Yang mengatakan bahwa kalau kita menyesatkan seorang anak. Membuat dia berdosa. Lebih baik batu kilangan itu diikatkan dan kita dibuang dengan batu kilangan itu terjunkan aja ke laut, dihukum. Ini 2+1. Tuhan Yesus bilang betapa seriusnya dosa itu. Tetapi bagaimana? Saudara-saudara, kenyataannya. Yesus bicara jelas dan keras. Tapi kita kebanyakan tidak setuju. Kalau ngomong dosa udahlah jangan tegurnya seperti itu. Apalagi di gereja, jangan setiap hari Minggu itu diingetin lagi tentang dosa lagi gitu ya. Kalau pengakuan dosa gak apa-apalah gitu ya. Tapi jangan tuding kita, biar pendeta aja yang doain langsung gitu ya. Nah saudara-saudara selanjutnya. Dosa itu apa? Kita perlu tahu dulu. Dosa itu adalah bidikan yang melesat, bukan. Bidikan yang melesat tapi meleset. Ya, meleset, saudara-saudara. Beda dikit, beti ya, beda tipis. Apa sasarannya sehingga dia meleset? Apa yang bukan sasarannya? Pertanyaan ini adalah apa sasarannya? Apa yang bukan sasarannya? Itu adalah pertanyaan tentang definisi dosa itu apa? Apa yang menjadi target dari dosa? Apa yang di luar target dosa? Kalau bahasa sederhananya, kita perlu lihat. Mudahnya bikin listnya deh yang gak boleh. Sehingga anak remaja itu gak perlu bertanya sama pembinanya. Kok boleh enggak ya katanya nonton film. Boleh enggak kok main game. Boleh enggak kok merokok. Boleh enggak kok minum minuman soju tuh ya. Katanya kayak di film-film Korea. Boleh enggak. Nah setelah pertanyaan-pertanyaan itu kalau dilihat di Alkitab.
tersirat banyaknya. Sehingga akhirnya bingung. Nah, ahli-ahli teologi zaman dulu, ahli-ahli Taurat akhirnya bikin aturan begitu panjangnya, begitu luasnya. Yang disebut dosa seperti apa ini semua. Tapi mari saudara-saudara, apa yang termasuk dosa dan bukan dosa itu menurut Tuhan Yesus bukan hal yang penting. Tapi apa yang penting bagi Tuhan Yesus? Dia penting sehingga bicara tentang dosa. Tapi dia tidak mau kita terjebak ke dalam perdebatan. Ini dosa, ini apa. Tidak, bukan itu hakikatnya. Selanjutnya. Tapi Yesus adalah ingin. Dia tidak mau memerinci. Bukan tidak mau, maaf saya koreksi. Jarang memerinci dosa. Pernah dia bilang, ya, dalam hatimu jangan ada iri hati, jangan ada dendam, jangan ada apa. Ada Tuhan Yesus pernah sebutin. Tetapi saudara dia tidak memerinci seperti ahli-ahli Taurat. Tapi dia saudara meluangkan banyak waktu dan tenaga bicara tentang dosa. Dan dua tema besar saudara-saudara tentang ajaran dosa boleh disimpulkan dari Tuhan Yesus. Ini sangat agung, sangat mulia. Yaitu tentang apa? Pengampunan. Apapun dosa saudara, bahwa ada tersedia pengampunan dari Tuhan. Itu satu hal yang melegakan. Kalau saya pernah khotbah di gereja di Gunung Sindur di penjara, saudara-saudara, ketika saya katakan tentang pengampunan, mereka suka. Tapi kalau diungkit-ungkit kesalahannya, gak mau. Dan Tuhan Yesus bicara yang kedua tentang apa? Seperti apa keadaan kita waktu berbuat dosa. Bagaimana rasanya? Kenapa kita ada bisa jatuh dalam dosa tersebut? Kita lebih terbiasa berdiskusi apa itu dosa. Namun Tuhan Yesus bertanya, seperti apakah berbuat dosa tersebut? Nah saudara, ini cerita tentang seorang pemanah. Ya, pemanah ini saudara bayangkan ada seorang pemanah. Ketika dia membidik sasaran, ternyata saudara, dia gagal membidik sasaran tersebut. Dan lemas, dia terjatuh. Atau kalau dalam film ini, dia coba saudara secepat-cepatnya saudara memanah. Tapi sasaran itu tidak berhasil untuk dia sasar dengan baik. Sehingga apa? Keluarganya menderita, temannya menderita, dunia ini menderita. Dan dia lemes karena tidak berhasil menyelamatkan. Dan keadaan itulah yang seharusnya menjadi pemikiran bagi kita ketika kita ada dalam dosa. Ketika kita benar-benar saudara-saudara tidak sampai kepada sasaran yang Tuhan inginkan ketika hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, perasaan kita sedang gimana? Aduh, saya kenapa berdosa? Aduh Tuhan, aku ingin lepas dari dosa itu. Saudara-saudara, atau ada perasaan yang, waduh, saya tidak berdosa. Puji Tuhan. Seperti apa? Saudara, kalau sederhana, saya ingin katakan itu gambaran seperti apa. Dua orang berdosa yang Tuhan Yesus gambarkan di dalam Alkitab. Waktu orang Farisi ada di sekitarnya. Dia berkata, ada dua orang yang mengakui dosa. Yang satu seorang yang banyak dosanya. Seorang yang sederhana. Dia memukuli dirinya. Aku orang yang berhutang. Aku orang yang jahat. Aku yang berdosa. Satu lagi apa? Orang Farisi yang berkata, Tuhan terima kasih. Bahwa aku tidak berdosa seperti pemungut cukai itu. Aku tidak berdosa ini. Aku dapat memberikan persembahan. Nah saudara, bagaimana kita sekarang ketika kita menghadapi dosa tersebut? Bukan mesin penghitungnya, bukan pengukur dosa itu yang penting. Selanjutnya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersihkan sekarang aroma dunia ini yang membuat kita tidak mengerti dan jauh dari pengertian yang benar tentang dosa. Saudara, ini ayatnya di dalam Matius 21 ayat Matius 5 ayat 21 sampai 2 dikatakan bahwa kamu sudah mendengar. Ya. Semua kita sudah mendengar tentang dosa itu apa. Tapi mari kita murnikan hari ini sebelum kita berkata dosa jangan berkuasa lagi. Ya, kita harus berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Kata Tuhan Yesus. Sebelum sampai kata Tuhan Yesus, saudara, hidung kita mari kita betulkan dulu penciumannya. Supaya kita mencium, ini dosa nih. Dan kita tidak mau menghirupnya, menjauhinya. Seperti itu ya. Bahkan melarangnya untuk berkuasa. Selanjutnya. Nah, ada aroma-aroma dosa yang salah, saudara. Yaitu pertama aroma sinterklas.
Apa yang saya sebut aroma sinterklas ini? Gini saudara ya. Masyarakat kita tidak mempercayai adanya sasaran. Artinya masyarakat sekarang dunia ini tidak percaya akan adanya dosa. Mereka saudara menganggap bahwa dosa itu adalah seperti mitos. Seperti cerita-cerita sinterklas, unicorn, peri-peri. Yang lainnya seperti itu saudara-saudara. Sehingga dikatakan bahwa apa? Kita itu perlu bebas dari mitos tersebut. Bahwa dosa itu hanya karangan orang tua supaya kita itu nurut. Ini saudara kenyataan yang sudah ada. Sehingga saudara dengan bebasnya maka di beberapa dunia bagian lain bahkan di Indonesia orang yang jalan itu laki-laki dengan laki-laki pelukan. Perempuan dengan perempuan ciuman saudara-saudara enggak risih. Dulu saya ingat di Bandung saudara-saudara saya sama anak pemuda jalan. Terus saudara saya ketemu. Laki-laki lagi gandengan tangan terus kayak nempel-nempel. Ya seperti itu saudara-saudara ya. Homo saudara-saudara. Ya gay. Maka kita pelototin. Oh gelisah. Kabur dia. Tapi sekarang nambah nunjukin dirinya. Banggain. Ini mulai muncul. Apalagi kalau di Thailand. Saudara ya. Dan di negara-negara lainnya. Mereka gak segan-segan ke gereja gandengan tangan. Dan berkata Pak Pendeta berkati kami pasangan. Kenapa saudara? Karena mereka gak menganggap ada dosa lagi. Itu cuma mitos doang. Itu cuma buat nakut-nakutin, gak ada. Saudara kalau saudara mulai melupakan tidak ada dosa, hati-hati. Ya, dosa itu kenyataan yang ada di sekitar kita. Yang Tuhan Yesus betapa seriusnya sehingga mengatakan dengan kata-kata yang keras. Potong aja tangannya kalau berbuat dosa. Selanjutnya saudara adalah aroma dosa yang salah adalah aroma ruang kelas. Kalau saudara lihat gambar ruangan kelas ini saudara apa yang saudara bisa lihat? Di sana ada guru yang memperhatikan, mengamati. Kalau perlu dia jalan-jalan ngelihat waktu kita lagi melakukan yang lain. Pemukul penggaris itu langsung cetak sama tangan. Guru zaman dulu saudara ya. Kamu lihat pelajaran, catat. Ya. Atau guru itu tiba-tiba melihat dari belakang kita lagi ngapain, kita ketahuan. Sehingga kita takut. Kenapa? Di pinggir gambar hijau tadi papan tulis saudara ya. Ada apa? Aturan-aturan. Di kelas jangan lari-larian. Di kelas misalnya jangan kalau pegang gunting itu dibawa-bawa kayak gini bahaya. Ya, dan banyak aturan-aturan semuanya. Dan kemudian kita menjadi murid yang patuh. Ya, selama ada guru. Tuh. Kita berkata ada tempat-tempat di mana kalau ada pendeta. Ya, kalau ada orang tua. Kalau ada penatua, kalau ada guru, baru kita ngelihat. Dan kita juga menganggap bahwa Allah itu seperti itu. Seperti guru yang menatap matanya dan ngelihat. Ini serius, kamu harus dihukum, hai anak nakal. Maka kita menjadi anak yang baik, tetapi dalam diri kita ingin berontak. Kalau gak ada guru, wow di kelas itu. Ya saudara ingat ya, aromanya adalah apa? Rame, gitu ya. Wah senang sekali. Enggak. Bukan itu yang disebut dosa. Ya, dosa itu bukan berarti apa yang ada dalam aturan tersebut. Dan yang guru bilang. Dan kita bandel melawannya. Bukan sekedar itu saudara. Kalau saudara cuma melihat dosa sekedar seperti itu saudara. Itu hal yang mengkerdilkan Allah. Mengecilkan Allah. Bahwa Allah itu tidak punya saudara. Kasih karunia kepada kita. Ya, meremehkan dan merendahkan karya Roh Kudus. Kenapa? Karena kita cuma takut ada omelan doang. Ada marahan baru. Ya, karena takut hukumannya doang. Bukan di situ. Kita harus menyadari saudara adanya dosa itu bukan karena takut dihukum. Tetapi karena menyadarinya. Yang selanjutnya. Nanti dulu. Aroma dosa yang salah adalah seperti ini. Aroma pasar malam. Ya, kalau tadi aroma kapur, aroma sekarang spidol. Ya, aroma tadi di kelas. Di dalam saudara-saudara arena tersebut ada komedi putar, ada semuanya, ada wangi popcorn, gulali gitu ya, harum manis saudara-saudara ya, rambut nenek gitu ya. Nah, saudara makanan zaman dulu kayak gitu ya saudara ya. Nah, saudara-saudara biasanya di mana tempat ada seperti ini? Tempat yang sana. Tempat hiburan, tempat yang ramai. Di luar tempat yang ada. Dan meriah, ramai, menyenangkan, menarik. Maka menurut kita, waduh dosa itu menarik. Tapi kita tahu, kita tuh gak boleh ke sana.
Ya, tapi sekali-kali bolehlah. Dan kita sekali ke sana maka aroma tersebut saudara kita pengen terus ke sana, pengen terus ke sana. Sehingga ada wilayah tempat berdosa, ada yang tidak. Dan kita takut ke sana atau enggak. Tapi kalau pernah ke sana maka kita pengen lagi ke sana menciumnya. Saudara, Allah menangis waktu kita berjalan memasuki dan mengatakan dosa itu menyenangkan, dosa itu menarik. Ya, oke, ada 3, kita lanjutin lagi. Jadi saudara, ini gambarannya. Silahkan diklik. Saudara, ini aroma udara yang segar, bisa juga bebas kayaknya kita dari aturan semuanya itu. Saudara, enggak, bukan itu. Aroma yang menguasai kita adalah saudara bukan aroma tersebut. Berkata dosa nggak ada. Ada orang yang anggap atau yang bilang dosa itu ada. Ya, dan kita saking takutnya saudara. Tapi takutnya kenapa? Kalau nggak ada di aturannya, maka kita berkata, oh lega, kita boleh langgar. Ya, sehingga buat list dosa tersebut. Yang ketiga tadi, saudara, kenapa? Oh, kita tahu itu wilayah yang tidak boleh. Tapi kita pengen karena rasanya enak. Ya, selanjutnya. Apa kata Tuhan Yesus tentang dosa itu? Dosa itu saudara singkat ceritanya. Seperti Tuhan Yesus bilang selalu ceritanya itu adalah keluarga yang harmonis. Dalam keluarga yang harmonis tiba-tiba seorang anak bilang, papa aku minta warisan. Papanya masih ada. Ya, dan kemudian dia keluar, dia pesta-pesta. Dan meninggalkan. Papanya marah, papanya menunggu dengan sabar. Saudara, dosa itu adalah apa? Menghina Tuhan. Dosa itu apa adalah seperti di rumah di gambar tersebut anak tersebut sedang menjulurkan mukanya mau dikasih makanan sukacita, tapi bukan itu ternyata gambarannya. Dia menjulurkan tangannya kemudian mulutnya dimonyongin dan meludahi mamanya. Namanya cuma lap. Saudara, dosa di hadapan Tuhan apa? Ketika kita mencoreng muka kita, merendahkan Tuhan, menganggap enteng Tuhan itu sepertinya tidak ada, nggak dianggap. Tidak menghargai kasih karunia-Nya. Dia mencukupkan kita, memberikan makanan, menjagai kita secara dengan keadaan yang baik. Tapi kita berontak, kita meludahi, gak mau. Kurang ajar. Seperti itu. Lanjut. Saudara, dosa adalah pemberontakan ranting. Adalah apa? Artinya Tuhan udah bilang, wah kamu itu harus tinggal bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, ranting itu pengen lepas. Gak bisa. Kalau kita lepas dari sumber kehidupan tersebut, maka kita akan mati. Tetapi sepertinya kan kita tinggalin Tuhan, kayaknya gak apa-apa. Saudara, hati-hati. Dosa itu akan membuat kita bunuh diri, mencekik diri kita sendiri. Dan makin lepas dari Tuhan, akhirnya kita mati. Jadi penting Tuhan Yesus bicara tentang dosa ini. Selanjutnya. Saudara, dosa itu hal yang memusingkan kita. Kenapa? Ketika kita ada dalam berbagai pilihan yang ada. Kita tidak tahu ini mana jalan yang benar, mana yang tidak, saudara. Karena dosa, saudara, akhirnya membuat kita itu memilih. Membuat kita itu, saudara, memilih jalan mana yang benar, mana tidak. Tidak tahu. Kita butuh gembala yang menuntun kita. Kiring kali membawa kita ke rumput yang tenang. Rumput yang hijau, air yang tenang. Saudara, kita butuh dipimpin oleh Tuhan. Berbuat dosa adalah kehilangan pandangan arah jalan. Sehingga perlu dibawa kembali kepada jalan yang benar oleh gembala kita. Kita hanya perlu berseru kepada gembala kita untuk ditolong dan diluruskan kembali jalannya. Sehingga sasaran tersebut kembali tercapai. Selanjutnya. Saudara, aroma sesungguhnya adalah apa, saudara? Dosa itu seperti ibarat bermain di pemakaman. Dosa itu adalah hal, saudara, yang tidak pantas sebenarnya untuk dilakukan. Ya, di kuburan nggak sepantasnya main bola di sana, injak-injak semuanya. Seharusnya nggak boleh. Ada tempatnya. Tapi banyak saudara hal yang tidak pantas dilakukan. Ya, ada jemaat di tempat ini, saudara ya dulu ya pernah menginjili di Surabaya, di kuburan. Ya, orang-orang yang tinggal di sana. Kenapa saudara? Karena mereka nggak ada tempat. Mereka ngerasa nggak apa-apa lah di tempat yang tidak layak tersebut aku tinggal. Apalagi ini sampai main di sana. Saudara, dosa adalah ketika kita merasakan bahwa apa? Dosa adalah saudara ketidakberdayaan kita. Tuh, dosa adalah ketika kita ya masa bodoh di mana aja. Kita pokoknya mau kehendak kita saja.
yang kita lakukan. Selanjutnya, saudara, dosa adalah mimpi buruk tukang bangunan. Artinya apa? Tukang bangunan, saudara, bangunannya itu roboh. Itu mimpi buruk. Maka dia gak akan dipakai lagi. Tapi saudara, siapa tukang bangunan tersebut? Adalah kita. Kita membangun hidup kita itu, Tuhan Yesus ceritakan, adalah mau di atas apa? Kalau di atas pasir, maka ketika ada badai kehidupan terkikis. Ya. Ketika ada godaan sedikit kita, aduh, wangi-wangian nih dari dapur. Udah deh, boleh ya ibadah sambil makan. Nah, saudara, misalnya sederhananya sekarang godaannya seperti itu. Kenapa pondasi kita tidak kuat? Kita harus kuat, kokoh dan berkata, Tuhan, aku pengen firman Tuhan tersebut. Aku mau diam sebentar di hadapan Tuhan mendengar firman-Mu. Saudara, dosa sesungguhnya adalah apa? Ketika kita tidak mau ikut arahan Tuhan untuk punya pondasi bersama dengan Dia, berakar di dalam Dia. Gak mau. Tapi kita bangun kehidupan kita tuh asal-asalan aja. Bukan di atas pondasi yang benar. Kata orang apa kita ikutin, semuanya terbawa arus, saudara. Sehingga ketika ada keadaan kita goyah. Selanjutnya, saudara, dosa itulah hidup dengan rantai. Artinya apa? Ketika kita berdosa, maka kita itu bukan lagi Tuhan. Sepertinya kita merdeka, dapat melakukan segala sesuatu. Tidak, tapi kita diperbudak oleh dosa tersebut. Dan ada Tuhan yang kokoh, yang kuat, saudara, yang membuat kita itu tidak bisa lepas dari jaringan dosa tersebut. Selanjutnya, saudara, dosa adalah bau busuk dari dalam. Apa? Dosa itu adalah apa? Seperti orang mencuci piring. Piringnya itu tapi bagian dalamnya gak dicuci, ditumpuk aja. Ya, tapi dalamnya masih ada apa? Bau kari, saudara ya, bekas sate atau apa gitu ya. Tapi luarnya bagus. Waktu dipajang di lemari, luarnya mulus, bagus. Terus seringkali Tuhan berkata, hai, lihat dosa di dalam hatimu. Karena dalam hatimu timbul segala hal yang buruk. Bukan hanya yang kelihatannya aja, kita ramah, kita baik kelihatannya, sangat sempurna sekali penampilan kita. Tetapi hati kita penuh dengan dengki, penuh dengan kebencian, penuh dengan iri. Dan kita diisi saudara semua tersebut. Selanjutnya, ini saudara aroma-aroma yang sesungguhnya dari dosa. Yang hati-hati ketika kita memberontak dari Allah. Menghina Tuhan, meludahi. Memberontak, tidak mau tinggal bersama dengan Tuhan. Tidak mau saudara hidup dengan firman-Nya. Ya. Kita saudara bingung jalan yang mana dan kita ikuti arus yang ada aja. Tidak tahu mana kebenaran, mana tidak. Mau saudara pokoknya di mana saja udahlah terserah. Pokoknya aku pengen berbuat dosa, bodoh amat dengan yang lain. Atau mimpi buruk tadi. Kita tidak mau bangun dasar kehidupan kita itu yang kuat. Sehingga ketika ada badai kehidupan tergoyahkan. Hidup dengan rantai. Kita rasanya bebas, tapi kita dikuasai sebenarnya. Bawa kemana-mana beban dosa tersebut. Bawa busuk dari dalam, kelihatannya kita beribadah. Kelihatan kita menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Tapi sesungguhnya hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Dalam hati kita belum beres. Selanjutnya, bagaimana supaya dosa tadi, aroma tadi saudara kita udah tahu. Oh, aroma yang salah. Oke, dosa itu ada. Dosa itu kenyataan, bukan mitos. Dosa itu bukan sekedar aturan-aturan yang ada dan kemudian Tuhan marah, bukan sekedar di situ. Ya. Dan kalau tidak dalam aturan itu berarti bukan dosa, bukan. Dosa itu bukan sekedar saudara bagian yang mengatakan di sana ada dosa. Ya, dosa itu menyenangkan dan ikut Tuhan kayaknya itu membosankan, bukan itu. Ya. Dan tadi saudara Tuhan sudah memberitakan lewat pemberitaan firman Tuhan tadi. Banyak yang benar seharusnya di hadapan Tuhan adalah seperti ini. Caranya adalah dengan apa saudara? Minta pengampunan, kasih karunia dari Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Tapi mari, ketika ternyata dosa menguasai kehidupan kita, itu kenapa? Karena mungkin ketika pengakuan dosa, ada waktu setiap minggu yang ada secara sederhana. Kita saat itu lewatkan saja, udah berdoa aja. Dan rasanya kita sudah disucikan. Tapi tidak pernah kita itu menyesali dosa kita. Cuma kita takut dosa tersebut ada dalam diri kita. Perlu sediakan waktu bagi saudara untuk menangisi dosa saudara di hadapan Tuhan. Seperti seorang pemanah tersebut yang gagal. Dia menangisi, dia meratapinya dan dia coba bangkit kembali. Mari kita di hadapan Tuhan luangkan waktu. Sediakan waktu untuk datang di hadapan Tuhan. Menangis sungguh-sungguh akui dosa saudara. Seperti siapa? Petrus ketika tahu dia datang pada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menghargai betapa Allah yang baik mengasihi dia. Tapi Yudas, ya, dia melihat Tuhan dan dia takut bahwa Tuhan itu akan menghukum dia.
mana muka dia, maka dia bunuh diri. Karena dia menyesali dirinya. Tapi Petrus menyesal dan membawanya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita seperti Petrus yang datang kepada dia ketika berdosa sungguh-sungguh. Terus kata Tuhan apa? Tuhan tidak rinci lagi dosa-dosamu, tidak ungkit-ungkit lagi. Ya, mungkin seperti kita yang sering kali ungkit-ungkit. Jangan lagi ya seperti ini apa lagi ya gitu. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan saat ini sedang menanti saudara untuk menangisi dosa saudara. Dan bukan hanya menyesal, tidak mau lepas, tapi berkata kepada Tuhan, Tuhan ya aku di hadapan-Mu Tuhan. Aku ingin datang kembali disucikan. Aku sudah berdosa benar-benar Tuhan, nyesel. Kenapa? Aku tidak menghargai Tuhan. Aku sudah menghina Tuhan. Aku menganggap enteng Tuhan. Secara kemudian, bagaimana supaya dosa itu tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita? Gak cukup hanya menangis, menyesal dosanya dengan sungguh-sungguh, sujud di hadapan dia, saudara-saudara ya, bersujud, menangisi benar-benar gitu saudara ya, bukan, tapi juga menyembah Tuhan. Bagaimana menyembah Tuhan? Waktu kita menyembah Tuhan, kita bisa jatuh, tergoda juga di dalam dosa kita. Kenapa? Karena mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ketika kita memuji kebesaran Tuhan, memuji anugerah pengampunan yang Dia berikan, apa yang kita lakukan? Kita berkata, aduh Tuhan, musiknya kok gak pas ya lagunya ini. Padahal lagu baru lebih banyak. Aduh suaranya fals, itu ya. Aduh musiknya kurang harmoni, ya semuanya. Aduh kok ibadahnya kaku banget ya. Aduh ibadahnya kenapa loncat-loncat, kenapa terlalu meriah. Saudara, kita hanya lihat penampilan orang-orang yang ada sekitar kita. Kita tidak tertuju kepada Tuhan. Mari, nanti kita sebentar akan ada lagu pujian yang terakhir ya. Kan ada persembahan pujian. Kita sungguh-sungguh memuji nama Tuhan dan bersyukur. Resapi kata-kata yang ada datang kepada Tuhan. Sehingga dosa itu tidak menguasai kita lagi. Menyembah Tuhan, tinggikan, bersyukur pada Dia. Mengetahui, cari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah saudara mau mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka saudara kebenaran dunia ini yang terus masuk. Dan akhirnya mereduksi diri kita. Dan kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang dosa, bahkan menganggap dosa itu tidak ada, akan muncul dalam diri kita. Harus mengetahui siapa Tuhan, bagaimana Dia. Jangan hanya lihat Tuhan yang pemarah, tapi dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh pengampun. Tuhan yang sedang menanti kita, sedang menangis melihat kita berdosa. Berkeringat. Apa? Artinya saudara, untuk sampai dosa itu tidak berkuasa lagi saudara. Bukan artinya ketika minta pengampunan dosa, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, maka dosa itu lepas. Tidak. Itu poin saudara yang saya sampaikan tadi di bagian awal. Ya, kaitan erat dengan dosa. Tidak. Tapi ada satu saudara perjuangan untuk melarang dosa itu berkuasa. Jangan membuat langkah kita itu maju ke dalam dosa tersebut, saudara. Tapi kita perlu ada usaha untuk membatasi diri kita, merintangi kita, saudara, untuk tidak lagi ada diperbudak oleh dosa tersebut. Kalau saudara yang diet, ya, saudara dapat berusaha sekian lama nahan makanan tersebut. Nah, kalau saudara dosa-dosa kesukaan saudara yang saudara merasa asik, ini dosa tersebut saudara ingin nikmati dan aroma tersebut ganggu hidung kita, saudara, jauhkan dari hal tersebut. Ini yang disebut keringat. Kalau saudara tidak mau, saudara berjuang untuk lepas dari dosa, biarin aja dosa itu berkuasa, masa bodoh. Saudara nggak bisa. Lalu apa itu tertawa? Tertawa ini saudara dalam firman Tuhan ada dikatakan gini. Ya, Tuhan berkata, kamu mau menilai teman-temanmu berdosa, saudara-saudaramu berdosa, orang-orang sekitarmu berdosa, tapi kamu ada balok mata di ininya. Saudara bayangin, ini balok nutupin mata gitu ya. Ini cuma handphone. Balok saudara gede. Terus kemudian waktu mau bersihin mata teman kita atau saudara kita, balok itu pasti nabrak saudara kepada siapa? Kan baloknya segede gini. Saya mau lihat, nabrak pasti saudara. Karena matanya ketutup. Waktu melihat gambaran tersebut pasti kita ketawa. Atau Tuhan berkata bahwa apa? Orang berdosa itu seperti menelan unta. Kalau saudara unta dimasukin ke mulut kita, pasti perut kita jadi gede gitu ya, seperti itu. Itu gambaran yang Tuhan berikan karikatur di dalam Alkitab. Lihat, kalau kamu orang berdosa, kamu tuh badannya seperti kayak gitu tuh. Kamu tuh konyol-konyolnya seperti gitu. Saudara tertawakan diri kita, aduh betapa bodohnya kita mau dalam dosa tersebut. Dan yang terakhir, silakan diklik, berlari.
Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi kita perlu apa? Tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah apa? Orang yang berjuang, orang yang lari sampai tujuan tersebut. Tuhan ingin kita berlari meninggalkan dosa kita. Bukan hanya sekedar berlari meninggalkan dosa, tapi berlari mencapai kehidupan yang baru. Kehidupan yang benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berkata, dosa biarlah tidak berkuasa lagi. Tapi kalau mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, gak bisa. Jadi kembali, datanglah terus kepadanya. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bagaimana sekali lagi untuk kita lepas dari kuasa dosa, beban dosa tersebut. Dosa tidak menguasai kehidupan kita lagi. Mari datang pada Dia dengan menangis, dengan menertawakan kebodohan kita. Mari datang ke hadapannya dengan belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Mari datang kepada Dia, lari kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dapat punya kerinduan bahwa dosa tidak berkuasa lagi. Tetapi kami seringkali dicemarkan oleh pengenalan kami tentang apa ini dosa, itu dosa. Tapi biarlah kami dapat melihat bahwa Tuhan, Engkau sedang menanti untuk memberikan pengampunan kepada kami. Dan Engkau tahu bagaimana perasaan kami ketika berdosa. Engkau tahu bahwa kami berjuang untuk melepaskannya dan tidak mampu. Karena Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia menyelamatkan kami. Tuhan, kami tidak dapat lepas dari dosa. Tetapi kami dapat mengusir dosa itu tidak berkuasa lagi ketika kami menjaga diri kami bersama dengan Engkau. Tuhan, tinggallah dalam diri kami, kuasai diri kami. Kami mau mempersilahkan pikiran-pikiran kami dikuasai oleh Tuhan. Kami mau menguasai Tuhan segala tindak tanduk kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan, apa yang dalam hati kami mau isi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu jadi pagar bagi kami untuk dosa tidak berkuasa lagi di dalam diri kami. Sehingga orang lain Tuhan tidak menghina Tuhan dan berkata, orang Kristen kok basi jahat. Orang Kristen kok suka nipu. Orang Kristen kok seperti itu kelakuannya. Tuhan, ampuni kami kalau kami dicap seperti itu. Tapi kami ingin menunjukkan bahwa kami orang yang berjuang. Kami tidak mampu, tetapi ada Tuhan Yesus yang boleh memampukan kami. Sehingga kami menghargai penyertaan Tuhan. Kami mau berseru saat ini, Tuhan, biarlah Engkau gembala yang baik menuntun kami kembali. Bapa Tuhan yang mengasihi kami, kami mau datang ke dalam pelukan kami. Kami anak yang memberontak ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh berkata kepada Tuhan. Tuhan, betapa serius dosa kami di hadapan Tuhan. Karena itu kami butuh pengampunan Tuhan. Dan jagai kami Tuhan. Pagari kami. Untuk kami tidak lagi suka dengan aroma dosa. Tetapi kami peka akan aroma dosa tersebut dan menolaknya. Dan kami mau menghirup kasih karunia Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya setiap diri kita akan terus menjauhi dosa dan kita tidak terbelenggu dan terjerat ke dalam dosa semakin jauh. Mari kita akan memberikan persembahan. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode sebelum kebaktian dimulai atau saat kolekte persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA di nomor account 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, dan juga bisa lewat OVO, ShopeePay, GoPay. Ya. Mari kita akan menaikkan satu pujian, hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku.
Jiwaku rindu pencerahan terangnya, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat, sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku, Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, yang menegur kami, agar kami terus menjauhi dosa. Dan kami tidak membiarkan dosa itu tinggal di dalam kehidupan kami, membelenggu kami, mengikat kami, bahkan membawa kami lebih jauh daripada Engkau. Tolong kami ya Tuhan ketika kami masih terbelenggu oleh dosa. Engkau yang akan menolong kami untuk melepaskan kami. Dan kami boleh lepas daripada dosa dan kami boleh menang bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dan kiranya Engkau yang akan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk berkat yang sudah kami terima selama ini. Kiranya melalui persembahan pada hari ini, sebagai tanda ucapan syukur kami atas setiap berkat yang sudah kami terima. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Biar kita boleh menikmati ibadah setiap hari Minggu dan kita boleh sungguh-sungguh mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, berita pengembalaan pada minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Dev yang sudah menyampaikan firman Tuhan biar menjadi berkat bagi kita semua. Kelas katerisasi periode yang kedua akan dimulai pada hari Minggu 4 Juli bulan depan pukul 13 jam 1 siang. Kelas katerisasi akan dimulai secara online. Harap seluruh peserta dapat mengikuti dengan tepat waktu, menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan pulpen yang ada. Berikutnya paket perjamuan kudus untuk bulan Juli dan Agustus sudah bisa ambil di gereja pada hari Selasa tanggal 15 Juni sampai 27 Juni pada jam kantor yaitu jam 8 sampai jam 4 sore. Pada hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Atau Bapak Ibu yang beribadah di gereja, di gedung gereja setelah ibadah juga bisa ambil di tata usaha kepada Ibu Desi. Bagi yang berusia 60 tahun ke atas atau yang sakit, paket perjamuan kudus ini akan diantarkan oleh sopir gereja ke rumah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.
Berikutnya, gereja menyediakan pelayanan pastoral bagi seluruh jemaat yang mengalami kesulitan, pergumulan, dan ingin konseling, pelayanan doa, konsultasi, dan bimbingan rohani. Silakan menghubungi nomor HP gereja yang biasa mengirimkan info-info gereja. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor HP gereja atau juga bisa menghubungi nomor handphone hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKY Karawaci. Setiap hari Rabu ada kebaktian doa secara online. Saya mendorong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita meluangkan waktu di tengah minggu di hari Rabu malam untuk kita sama-sama berdoa, mencari Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar kita bersama-sama bergabung dan berdoa bersama di dalam kebaktian doa secara online. Berikutnya, sehubungan dengan vaksinasi, jemaat GKY se-Jabodetabek akan dimulai periode 28 Juli sampai 18 Agustus. Jadi bulan depan akan dimulai rencana vaksinasi seluruh jemaat GKY se-Jabodetabek. Dari Sinode GKY membutuhkan relawan di sentra vaksinasi GKY. Jadi ada membutuhkan relawan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terbeban atau rindu untuk ikut melayani menjadi relawan di sentra vaksinasi GKY. Berikut adalah syarat dan ketentuannya. Yang pertama, sudah vaksin penuh dosis 1 dan 2. Jadi sudah menerima 2 kali suntikan vaksinasi. Minimal telah berusia 18 tahun ke atas. Jadi untuk yang berusia 18 tahun ke atas, kemudian bersedia membawa laptop atau notebook sendiri, kemudian mempunyai kemampuan untuk data sederhana, olah data sederhana, seperti entry, search, dan etc. dan yang lain-lainnya. Berikut, bersedia melayani minimum 1 minggu. Jadi melayani 1 minggu ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi selama 5 hari, pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang. Dan kemudian bertugas membantu fungsi admin, menyambut dan mengarahkan untuk para peserta yang akan divaksin. Berikut, tidak melakukan fungsi medis, jadi para relawan ini tidak berfungsi sebagai fungsi medis untuk menyuntikkan vaksin dan yang lain-lainnya, tidak berfungsi seperti itu. Kemudian tahap 1 akan dilakukan tanggal 28 Juli sampai 18 Agustus, tahap 2 tentatif tanggal 23 Agustus sampai 13 September. Lokasi sentra vaksin ada di GKY Pluit. Jadi para relawan ini akan ditempatkan di GKY Pluit. Dan untuk berikutnya GKY BSD juga kemungkinan akan menjadi sentra vaksin Sinode GKY. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar menjadi relawan, silakan mengisi formulir dengan link yang ada tertera di layar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, atau nanti mungkin akan diinfokan kepada Bapak Ibu melalui nomor handphone gereja. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Budi Sugiarto dengan nomor handphone 0811 86066668. Berikut saudara-saudara berita pengembalaan pada hari ini. Saya mengundang sidang jemaat berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Saudara sekalian, kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus
Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan, kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layan Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari jemaat yang sekalian, kita buka hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.